Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Qatar 05. Perkenalkan, saya Eko, warga masyarakat biasa. Hari ini saya mau bincang-bincang santai nih, ngobrol ringan lah ya, tentang organisasi kepemudaan. Jadi organisasi kepemudaan sebenarnya banyak, tapi kita mau fokus bicara hari ini tentang Karang Taruna. Nah, untuk itu saya udah undang nih abang ganteng nih di sebelah saya nih, yang katanya nih menurut info pengalamannya udah banyak di Karang Taruna ya bang ya. Jadi biar lebih tahu detail tentang Karang Taruna, biar makin sayang nih, kenalin bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam, pengurus Karang Taruna Kelurahan Cipondomakmur. Ini bang, ini mau tanya basic nih bang, dasar ya. Karang Taruna tuh sebenarnya apa sih? Jadi begini ya, kita manggilnya Bang Eko ya. Bang Eko. Ya. Jadi untuk Karang Taruna ini sebetulnya adalah organisasi sosial. Jadi organisasi memang di bawah naungan dinas sosial untuk tingkat kota. Kemudian bagi kita selaku warga Karang Taruna dan pengurus Karang Taruna adalah bisa dikatakan seorang pejuang-pejuang sosial. Jadi Karang Taruna tuh wadah buat pemuda-pemuda untuk melakukan aktivitas sosial. Nah kemudian bang, Karang Taruna tuh ada syaratnya nggak sih untuk menjadi warga Karang Taruna gitu? Untuk syaratnya cukup berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun itu sebagai anggota, bisa disebutkan warga Taruna. Dan dari 17 sampai dengan 45 tahun bisa disebutkan sebagai atau bisa menjadi pengurus Karang Taruna. Jadi warga Karang Taruna tuh umur 13 sampai 45, untuk pengurus 17 sampai 45. Buat teman-teman nih yang umurnya masih 13 sampai 45, yuk kita gabung di Karang Taruna. Ya bang. Ya, kita tunggu ya kedatangannya ya. Ini saya mau nanya berikutnya nih bang. Karang Taruna tuh sebenarnya ada wadahnya nggak sih bang? Di bawah siapa kedudukannya gitu? Apakah di tingkat RT di bawah RT, tingkat RW di bawah RW, atau bagaimana gitu? Betul. Jadi memang untuk Karang Taruna itu di bawah naungan dinas sosial. Jadi karena memang awalnya tadi organisasi sosial, maka dia di bawah dinas sosial untuk tingkat kota. Kemudian untuk tingkat kelurahan, maka dia di bawah kelurahan karena kedudukan Karang Taruna itu adalah mitra dari pemerintah. Jadi kita kerjasama begitu ya, ada program-program dari pemerintah. Kita sebagai warga Taruna turut membantu begitu ya. Sekarang gini bang, ini pengalaman ya dari beberapa temen nih. Karang Taruna tuh kan identik sama kerja bakti, bersih lingkungan, kalau di sini lapangan. Sebenarnya fungsi dan tujuan Karang Taruna yang tertuang dalam Permensos itu seperti apa bang? Jadi Karang Taruna itu bukan hanya sekedar kerja bakti, kemudian jadi Panitia HUT perayaan, Iya, biasanya apel. 17-an gitu ya. Bukan hanya itu, tapi lebih dari itu Karang Taruna itu ini kan ada dua ya, warga Karang Taruna ada yang aktif, kemudian juga ada yang pasif. Nah untuk yang aktif ini kita diharapkan menjadi sumber atau potensi sumber kesejahteraan sosial. Artinya setiap ada isu-isu sosial di lingkungan itu bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, atau dari tingkat RT ya berkoordinasi dengan RT, tingkat RW berkoordinasi dengan RW, begitu seterusnya. Terus gini bang, ini kan di awal tahun ini nih kita kena musibah, seluruh dunia sebenarnya kena musibah ya. Ada namanya virus COVID-19, kemudian ada masa pandemi, bahwa dimana kita tuh ada keterbatasan gitu untuk kumpul-kumpul, untuk melakukan sesuatu lah istilahnya. Nah di masa pandemi ini nih bang, ada program yang khusus nggak sih buat Karang Taruna gitu, atau yang cocok, yang ideal, yang bisa kita lakukan di masa pandemi? Baik, karena di awal Karang Taruna adalah mitra pemerintah, maka kita sebagai Karang Taruna mitra pemerintah, kita membantu program-program pemerintah. Contoh, salah satunya mensosialisasikan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangan.
Selain itu juga membantu penyemprotan disinfektan, kemudian juga penyaluran donasi dan lain-lain. Itu memang harus kita bantu semuanya, dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan dan seterusnya. Oh, jadi di masa pandemi ini lebih banyak kepada bidang kesehatan mungkin ya, kita sosialisasi kepada warga gimana ngajak warga untuk menjaga kesehatan di masa pandemi gitu ya. Terus gini Bang, di Karang Taruna misalnya ada pemuda, bukan Karang Taruna, di lingkungan sekitar nih ada pemuda, dia mau gabung tapi dia malu karena dia nggak punya pengetahuan, dia nggak punya skill gitu. Ada nggak sih pelatihan gitu buat pemuda-pemuda yang mau jadi Karang Taruna gitu? Pastinya ada, karena sudah dibentuk oleh pemerintah, maka di dalam peraturan itu pun sudah dicanangkan atau sudah dianggarkan. Jadi untuk Karang Taruna tingkat kelurahan bersama dengan, kalau dulu ada LPMD ya, LPMD, terus sekarang LPM, itu sudah dianggarkan ke dalam operasional tingkat kelurahan, nanti bersinergi dengan tingkat kelurahan. Terus begitu juga RT dan RW. Jadi pelatihan itu nggak cuma datang dari kita, bisa dari mana aja gitu. Kalau misalnya ada institusi kita mau minta didatengin apa semacam pelatih atau tenaga untuk mendidik, bisa gitu Bang? Bisa, tentunya bisa, sangat bisa sekali. Kita jika memang ada ide-ide, kemudian ada aspirasi ingin melakukan kegiatan-kegiatan, kita bisa koordinasi ke dinas-dinas terkait. Contohnya untuk olahraga kita bisa ke Dispora. Kemudian untuk ketenaga kerjaan, makanya kita untuk meningkatkan atau mengurangi pengangguran, karena kan pengangguran itu adalah salah satu dari 10 poin sumber kesejahteraan sosial juga yang ada di masyarakat. Kita bisa koordinasi dengan ketenaga kerjaan. Nah, tuh buat teman-teman nih yang nggak punya, malu mau bergabung, merasa nggak punya skill, nggak punya kemampuan, bisa gabung di Karang Taruna. Nanti katanya nih kita ada pelatihan, jadi kita bisa ya sharing-sharing antar teman yang punya ilmu lebih, bisa berbagi gitu ya. Ini terakhir nih Bang, ya saya mau tanya nih, Karang Taruna kan identik sama kerja sosial. Sebenarnya ada insentif nggak sih tuh buat Karang Taruna gitu, buat memicu teman-teman gitu kan kalau ada insentif? Yang tadi saya sampaikan, untuk kegiatan atau insentif tadi ya, untuk kegiatan itu sudah dianggarkan di operasional daripada kelurahan itu sendiri. Jadi untuk insentifnya ya langsung dari yang sosial gitu. Jadi yang pertama itu karena sosial, berarti ada keikhlasan di dalamnya gitu. Nah yang kedua mungkin insentifnya mungkin bukan berupa materi kali ya Bang ya, tapi karena tadi pelatihan misalnya, atau mau ada program sesuatu nanti dibantu gitu ya sama pemerintah daerah ya. Oke. Nah ini saya mau minta saran nih Bang, buat anak-anak muda nih yang mau jadi warga Karang Taruna, ada masukannya nggak gimana supaya bisa ikut kita bergabung gitu jadi warga Karang Taruna? Baik, jadi begini, untuk warga Karang Taruna kalau usia 13 sampai dengan 45 tahun itu sudah otomatis menjadi warga Taruna seperti itu. Hanya saja yang membedakan adalah warga Taruna yang aktif dan warga Taruna yang pasif. Jadi semua punya hak untuk masuk ke Karang Taruna seperti itu. Asalkan dia berusia 17 sampai dengan 45 ingin menjadi pengurus, silakan berkoordinasi dengan, kalau tingkat RT silakan ke RT-nya, kalau tingkat RW silakan ke RW-nya. Jika memang belum dibentuk, silakan dibentuk. Dan itu memang sudah ada permensosnya dan itu sudah jelas, karena kita bisa bermitra dengan pemerintah dimanapun dan kapanpun. Jadi balik lagi tadi ya, kalau umur 13 sampai 45 itu sebenarnya udah otomatis jadi warga Taruna begitu ya. Jadi tinggal keaktifannya aja. Betul. Gitu ya. Buat teman-teman, ayo kita gabung bareng di Karang Taruna. Kita sharing-sharing ide, kita kembangkan kemampuan kita buat bersama. Ini kayaknya nih udah keburu sore nih Bang. Kita habisin aja diskusi hari ini. Mudah-mudahan nanti ada lanjutannya. Ya gitu. Buat pemuda tadi sudah paham ya apa itu Karang Taruna. Nah, sampai ketemu di Karang Taruna RW 05. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial.
Buat teman-teman, kita tunggu like, Subscribe. dan komen ya. Dan tunggu kami di channel berikutnya.